Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahnurul Janah dengan NIM 2001015015047 dari kelas 6C Profesi BK. Di sini saya akan menjelaskan RPL serta layanan konseling individual dengan teori kursi kosong atau teori Gestalt. Baiklah, berikut beberapa isi RPL yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada nama siswa, yang kedua ada kelas, yang ketiga ada hari atau tanggal, yang keempat ada pertemuan, yang kelima waktu, yang keenam tempat, yang ketujuh gejala yang tampak atau keluhan konseli, yang kedelapan sebab masalah, yang kesembilan rumusan masalah, yang kesepuluh rumusan tujuan layanan. Lalu yang ke-11 ada rencana pendekatan yang digunakan. Nah, rencana yang digunakan pada RPL ini yaitu konseling individual dengan teori Gestalt atau kursi kosong. Lalu yang ke-12 ada teknik atau media yaitu menggunakan kursi. Lalu yang ke-13 di sini ada tahap kegiatan. Tahap-tahapnya itu pembukaan, pembinaan hubungan, penetapan struktur konseling, identifikasi masalah, penetapan tujuan, pemilihan strategi, prosedur implementasi strategi, follow up atau tindak lanjut, dan yang terakhir yang ke-14 adalah evaluasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengertian konseling individual. Jadi, konseling individual ini adalah layanan pemberian bantuan yang dilakukan secara wawancara tatap muka antara konselor dan konseli dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya, sehingga klien dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial. Adapun pengertian konseling individual menurut Prayitno. Jadi, menurut Prayitno tahun 1994, konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau bisa disebut juga dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah atau bisa disebut juga dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Berikut ini ada beberapa teknik dalam konseling individu. Yang pertama ada attending, yang kedua ada empati, yang ketiga ada refleksi, yang keempat ada eksplorasi, yang kelima ada paragraphing, yang keenam ada open and close question, yang ketujuh ada dorongan minimal, dan yang kedelapan ada interpretasi. Berikutnya ada tujuan umum dari konseling individu. Jadi tujuan umum dari konseling individu ini adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya yang dirasakan oleh mereka. Baiklah, karena tadi saya sudah membahas seputar konseling individual, sekarang kita masuk ke dalam teori konseling. Salah satunya yang saya ingin bahas adalah teknik kursi kosong atau empty chair. Nah, teknik kursi kosong ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani masalah yang dialami oleh seseorang. Ini menurut Sudja tahun 2016. Nah, beliau memaparkan bahwa teknik ini dapat digunakan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah konflik pikiran, emosi, dan sikap. Teknik ini dapat digunakan untuk menyampaikan perasaan, amarah, emosi terpendam yang selama ini tidak atau bahkan belum pernah tersampaikan. Lalu di sini Kusumawati tahun 2019 menyatakan kelebihan dari teknik kursi kosong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bisa menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, bisa membantu konseli dalam menangani konflik internal yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga, konseling dapat berperan menjadi peran top dog dan underdog. Jika tadi yang sudah saya sebutkan adalah kelebihan dari kursi kosong, maka sekarang saya akan menyebutkan kekurangan yang ada dalam teknik kursi kosong ini. Jadi Gudananto dalam Lusomongga tahun 2016 menyatakan bahwa terapi Gestalt atau kursi kosong ini memiliki kekurangan. Di antaranya, yang pertama menekankan bertanggung jawab atas diri sendiri namun tidak bertanggung jawab terhadap orang lain. Yang kedua, tidak berlandaskan pada teori yang kukuh, dan yang ketiga, kurang memperhitungkan faktor kognitif. Lalu di sini ada tujuan dari teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong ini bertujuan untuk menggerakkan para konseli ke arah sungguh-sungguh mengalami peran-peran yang mereka mainkan untuk seterusnya. Yang ucap kali akan menghasilkan penemuan kembali aspek-aspek tentang diri yang otonom.